Siapa pemuda itu sebenarnya? Tidak aku sangka Basir menipu aku. Hapus air matamu. Sekarang giliranmu mengadakan perhitungan dengan dia. Kau tahu apa sebabnya dia mau mengawini Minten? Karena para kiai tua itu yang menyuruh Basir kawin dengan Minten. Dikatakannya pada Basir bahwa kau bangsa jin. Karena bangsa jin tidak mungkin bisa kawin dengan bangsa manusia. Begitulah para kiai menghasut Basir agar dia berpaling darimu. Aku akan menuntut balas. Ayo.
wanita di dunia ini yang aku sanjung. Masa? Sumpah. Kan yang lebih cantik dari Minten banyak. Wanita lain itu kecantikannya bagaikan ubur-ubur. Loh, kok ubur-ubur? Iya, ubur-ubur itu putih, enak dilihat, tapi tidak enak disentuh. Takut gatel. Masa? Sumpah. Aku itu selama pergi tidak pernah menyentuh wanita lain selain Minten. Kenapa? Ya itu tadi, wanita lain itu kayak ubur-ubur. Kalau begitu, kamu sangat setia pada Minten. Jelas, Basur. Si Basur. Salah. Bukan Basur, tapi Beser. Beser itu suka kencing melulu. Beser. Bukan kamu yang dipanggil, dia bilang Beser. Si Basir yang gongsor suka Beser. Kurang ajar. Penghinaan. Pendekar pantang dina. Ayo mau coba. Kang! Kang Basir! Kang Basir! Kang Basir! Kurang ajar. Kang Basir! Kang Basir, kamu tidak apa-apa? Hebat, kamu bisa terbang. Yang kamu lihat tadi itu baru secuil ilmuku. Terbang? Kamu bilang baru secuil. Iya, secuil. Akan aku pertunjukkan pada kamu kalau aku bisa terbang dan menghilang. Minten, tolong Kang Basir, Minten. Iya, Minten lihat kesaksianmu. Kang Basir. Kang Basir. Betul-betul luar biasa. Kamu bisa terbang dan menghilang. Kenapa jalannya seperti orang mabuk? Pengaruh ilmu. Orang yang bisa menghilang dan terbang pasti jalannya seperti itu, sempoyongan. Selamat bertemu lagi, Ndut. Semlik ini. Apa itu, Ndut? Siapa dia? Peliharaanku. Aku sudah dibebaskan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, Sir. Sekarang mau kemana? Ya mau pulang. Nanti kalau dipanggil Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, aku kesini lagi. Basir, bosor, beser. Aneh. Waktu orang tadi ada di sini, bulu kuduku merinding. Ya memang dia itu memediak. Siapa yang dimaksud Gusti Kanjeng Doro Majikan? Oh, aku. Dia itu kan peliharaanku. Oh. Di mana-mana mereka selalu ada. Kita harus waspada. Benar, Kiai. Kita harus waspada. Serangan musuh akan datang. Serangan dari mana, Kiai? Allahu alam. Keterangannya hanya menunjukkan adanya serangan, tanpa gambaran dari mana dan siapa mereka. Dari utara atau selatan? Dari segala arah. Wah, berarti bukan serangan ringan. Bukan main-main ini. Suruh Bagus Sajiwo berdua Mayang Sari berjaga di arah barat. Kalau begitu di sebelah timur harus ada juga. Siapa dia sebaiknya? Datuk Larang Tapa. Utara? Muridku Sandal Lima bersama Rindi Antika.
Kalau begitu di selatan, Jatmiko dan Gandasuli harus siaga juga, Kiai. Bagaimana? Ya, tapi Gandasuli harus ditemani Nyai Bidara. Sedangkan aku akan berjaga di dalam padepokan. Pasti sebagai pusat serangan. Bersama Andika dan Kiai Basari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus berbuat sesuatu. Anak buahku harus ada yang bisa masuk padepokan Sembara. Tapi bagaimana caranya? Gundala Seta. Gundala Seta. Ada apa kau memanggilku lampir? Aku utus anak buahku masuk ke dalam padepokan Sembara. Tapi ternyata di luar maupun di dalam dijaga dengan ketat. Ada yang kau incar? Ya, untuk korban sesaji. Siapa? Anak Sembara, Mahesa. Harganya sangat mahal. Nyawa kita bisa melayang. Kalau murah, buat apa aku memanggil kamu? Tapi Diam! Aku tidak takut pada mereka. Aku mau Mahesa. Sembara dan orang-orang sakti di sekitar mereka pasti tidak akan tinggal diam. Aku sudah memperhitungkan pembalasan mereka. Aku tidak peduli. Aku tidak takut. Tapi tunjukkan bagaimana caranya. Keluarkan Grandong. Lantas? Bagus. Bagus. Akal yang jitu. Aku merasa padepokan ini akan terkena fitnah. Kita harus hati-hati dan waspada. Waktunya bisa diketahui, Kiai? Allahu alam. Ada alamat khusus barangkali saat datangnya fitnah itu. Allahu alam. Apa kita semua akan mampu mengatasinya? Allahu alam. Sudahlah, kita tawakal saja. Kita semua tidak ingin Kiai menguak singkapan rahasia. Di hadapan para kiai, berbuatlah seperti gadis yang alim. Gadis penurut dan lemah lembut. Mengerti, Sari? Mengerti, Guru. Dan jika kau berhadapan dengan Basir, kau harus tetap bersikap biasa. Seakan-akan kau tetap mencintai pemuda itu. Mengerti? Mengerti, Guru. Dekati Farida. Usahakan agar kau bisa menggendong anaknya. Jika tidak bisa karena penjagaannya sangat ketat, bagaimana, Guru? Tetap bersikap tenang. Usahakan agar para kiai itu meninggalkan padepokan sejauh-jauhnya. Sejauh mungkin. Kau mengerti? Mengerti, Guru. Saya pamit, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari, aku dengar kau ditangkap malampir. Benar, Kiai. Lalu dilepas lagi? Aku kabur ketika kakakku yang melepaskannya. Rindi Antika dan yang lainnya kemana, Kiai? Oh, mereka pergi. Basir pergi juga? Basir? Tadi di sini. Oh, mungkin di belakang. Oh, kalau begitu, permisi, saya mau menemui Basir. Jadi, Kang Basir? Sari, Iya, aku Kenting Sari. aku kira Kamu kira aku kenapa? kita tidak akan ketemu lagi. Aku mencintaimu, Kakang. Kamu senang aku kembali? Iya, senang. Tapi, Tapi apa? Kamu tidak berubah, kan? hah? Berubah? Berubah Iya. apanya? Cinta kamu kepada Sari. Tidak,
Tapi... Sudahlah. Datuk, itu... Tapi Datuk... Biarkan. Datuk... Rindi Antika tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Rindi Antika diculik. Aku kenal orang itu. Dia bukan musuh. Bukan musuh. Tapi kenapa menculik Rindi Antika? Percayalah padaku. Lakukan saja tugasmu berjaga ke tempat lain. Jangan pikirkan Rindi Antika. Dia urusanku. Berani saya bergeledek. Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa balik lagi kepadaku, sayang. Saya kira kamu itu sudah diburu sama Mak Lampir. Alasan. Sumpah. Saya berani sumpah pocong. Di dunia ini yang aku cintai hanya kamu seorang. Tapi ya itu tadi, saya kira kamu itu sudah mati. Dengan rasa berat dan rasa sedih, saya lamar Minton. Tidak. Maafkanlah sayangku. Apa ndak dikata nasi telah jadi bubur? Ikhlaskan aku, ya. Ketik Sari. Kamu mengalami kemajuan yang luar biasa, Rindi. Tapi saya belum bisa mengalahkan Bibi Yamina. Kamu sudah mampu menguasai tahap akhir dari ajian Bayu Saketi. Untuk tahap penyempurnaannya, kamu harus pergi ke Randuana. Karena hanya bibimu, Ratu Kalasti, yang mampu melakukannya. Baik, Kek. Penting Sari, Guru. Bagaimana Sari? Berhasil memasuki padepokan Sembara? Ingat nasihat Mak Lampir. Kau datang untuk menghancurkan Basir yang telah berkhianat kepadamu. Jangan sampai kau terpengaruh dengan pemuda gembrot itu. Kau berhasil masuk ke dalam pendopo. Iya, Dengan siapa? Basir. Di mana kamar Farida? Di ruang tengah, sebelah kanan. Pintu kamar tidak pernah dikunci.
Di depan kamar ada tanda yang mudah dikenal. Sir, mencari siapa? Sari, Kenting Sari. Kenting Sari yang mana? Gadis muda yang cantiknya selangit itu loh. Mana ada yang cantiknya selangit? Kalau ada, pasti dedemit. Memangnya kalau cantik itu udah demit. Katanya sih begitu. Sembelih kete. Saya kira kamu lihat sendiri. Dasar wong edan. Sir, Kiai, cari siapa? nyari Kenting Sari. Loh, bukankah tadi bersama kamu? Iya, Kiai. Tapi dia pergi lagi entah kemana. Sir, jauhi Kenting Sari. Kamu kan akan menikah dengan Minten. Usahakan Kenting Sari tidak memasuki rumah Sembara. Loh, memangnya Kenting Sari sudah jadi maling, Kiai? Bukan begitu. Demi keamanan, siapa saja yang pernah dekat dengan Mak Lampir tidak boleh dekat-dekat dengan Parida dan putranya Mahesa Jenar. Paham? Paham, Kiai. Siapa saja yang mendekati rumah ini secara mencurigakan harus ditangkap. Ingat itu. Iya, Kiai. Ayo kita kejar. Siapa keduanya itu, Guru? Siapa lagi? Pasti Sembara. Kesempatan, kita habisi mereka sekarang. Ya, ayo.
Sembara, tunggu pembalasanku. Kadang-kadang aku merasa takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Kenapa? Ya, sebab aku sadar aku kan lebih tua daripada kamu. Memang, banyak gadis yang lebih cantik dan lebih muda dari kamu. Tapi tidak ada yang seperti kamu. Seperti aku apanya? Ya, kamu memenuhi apa yang aku suka. Segalanya. Segalanya buatku. Tapi aku kan bukan gadis. Dan aku punya masa lalu yang hitam. Mayangsari, aku tidak peduli. Yang penting sekarang kamu milikku. Masa lalu biarlah milik masa lalu. Kamu tidak menyesal mendapatkan aku yang sudah tidak utuh lagi. Kamu boleh pegang janjiku. Ya. 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 Kosong. Guru memanggil saya. Ya, duduk. Kau masih ingat Sembara? Ya, sampai 7 turunan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan orang yang telah membunuh Ki Serobango, guru saya. Sama. Aku juga. Sebab Serobango adalah muridku. Murid andalanku. Yang aku persiapkan untuk menggantikan Bakawulung dan Kalawika. Tapi harapanku kandas karena dibunuh Sembara. Tapi terus terang, saya tidak sanggup kalau ditugaskan untuk melakukan pembalasan terhadap Sembara. Karena Sembara ilmunya terlalu tinggi. Bukan pada Sembara langsung, tapi pada keturunannya. Benar, Guru. Kalau tidak bisa pada Sembara, pada keturunannya, saya akan membunuh anaknya Sembara. Karena hal itu akan membuat Sembara lebih menderita. Itulah tujuanku memanggilmu kemari. Tapi ingat, jangan dibunuh. Aku punya rencana lain terhadap anaknya Sembara. Tugasmu hanya menculiknya. Setelah itu kau serahkan padaku. Kau paham? Paham, Guru. Aturlah bersama kawan-kawanmu. Baik, Guru.
Nah, itu dia. Kartagi pulang. Aku dengar suara ledakan. Kalian sedang latihan. Ini, si Sarowi, ingin menjajal ajian gedor geni. Tahap kekuatan batinmu masih dangkal, Sarowi. Kau belum saatnya mempelajari ilmu kesaktian tahap tinggi seperti itu. Bagaimana keadaan Malampir? Ada pesan penting? Penting sekali. Kita harus merundingkannya dengan matang. Kebetulan semuanya hadir. Ayo kita ke balai. Aku sependapat dengan kalian bahwa kematian guru kita Ki Surobango tidak bisa didiamkan begitu saja. Mungkin kematian itu sudah takdir yang maha kuasa. Tapi bukan berarti penyebab kematian dibiarkan begitu saja. Cocok. Aku yang akan melangkah pertama. Begitu rencana pembalasan kita canangkan. Masalahnya tidak segampang itu, Sarowi. Maksudmu? Itu harus kita akui. Artinya, kita harus mengukur kemampuan kalau kita mau bertindak. Kalau begitu buat apa berkumpul di sini? Buat apa bicara balas dendam? Kita sama-sama tahu bahwa kesaktian Ki Surobango jauh di atas kemampuan kita. Apalagi bagi muridnya yang masih pemula. Percuma kita di sini. Sarowi, kumpul-kumpul selalu membuahkan manfaat. Sekarang ini kita semua tahu kelemahan kita, ketidakberdayaan kita melakukan balas dendam kepada Sembara. Maka setiap kepala di sini diharuskan untuk berpikir bagaimana caranya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Inilah maksudku mengundang kalian. Kita akan tetap melakukan pembalasan. Hanya cara dan korbannya mungkin berbeda. Kita sudah kehilangan guru dan kawan-kawan yang lain yang sama-sama kita cintai dalam bentrokan melawan Sembara. Maka di sini, kita akan melakukan balas dendam dengan membuat Sembara kehilangan orang yang paling dia cintai. Aku setuju. Kita culik istri Sembara. Itu bagus, tapi terlalu berbahaya. Aku punya usul untuk menculik anaknya. Akur. Itu benar-benar pembalasan yang sangat menyakitkan. Ayo lemparkan Mahesa. Jangan begitu caranya. Kan masih banyak orang. Gini nih. Nah, ayo kasih. Ada apa, Juragan? Ada apa itu? Oh, itu Juragan Sembara sedang membagikan sedekah. Setiap bulan Maulud, beliau selalu membagikan sedekah kepada fakir miskin. Kelihatannya cukup sulit untuk bisa menembus pengawal Sembara, bukan? Bagaimana kalau kita nekat menyerang mereka? Siapa tahu kita dapat kesempatan untuk menikam pembunuh guru kita itu. Kalau gagal merebut anaknya. Jangan bodoh, Sarowi. Aku tidak mau gegabah dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Salah seorang dari kalian harus ada yang bisa masuk ke dalam rumah Sembara. Aku tidak mau rencana ini gagal. Jangankan sendiri. Bersama-sama saja belum tentu bisa masuk, Guru. Menyamar. Ya, kita bisa masuk ke rumah Sembara dengan menyamar sebagai, ya, sebagai apa saja. Ya. Kau, Sarowi, kau pantas untuk jadi pembantu. Aku? Ya. Kau ahli soal kuda. Kau bisa bekerja di rumah Sembara sebagai seorang pekatik. Dan di sana kau bisa mempelajari kebiasaan yang dilakukan keluarga Sembara. Begitu ada kesempatan, langsung lakukan. Bagus.
Otakmu encer, Kartaki. Cepat, lakukan. Baik, Guru. Berita itu sudah santer sekali, Ki Ageng. Suhu politik di Keraton Mataram mulai panas. Sebaiknya kita tidak usah berpihak. Keputusan Baginda Sultan Agung untuk menghukum Pangeran Anom tentu punya alasan. Tapi apakah adil? Pangeran Anom adalah putra mahkota. Dan Tumenggung Wiroguno bukan kerabat raja. Adil menurut siapa? Akan menjadi tidak adil untuk siapa? Demikian juga mengenai penghukuman Pangeran Anom. Adil menurut Baginda Sultan Agung karena yang berhak menjadi raja adalah Pangeran Anom. Tapi karena telah melakukan perbuatan aib yang langsung menyangkut pribadi Tumenggung Wiroguno, maka Baginda Sultan Agung membenarkan Tumenggung Wiroguno. Sebab kalau Baginda Sultan Agung membenarkan perbuatan putranya yang salah, apakah menurut Tumenggung Wiroguno juga adil? Iya, benar juga. Itulah sebabnya aku tidak ingin anggota Lingga Buana terlibat dalam pertikaian itu. Kita hanya boleh memihak Tuhan dan rakyat. Aku akan mengunjungi muridku di Dan Mahesa mau kemana? Mau cari Paman Basir. Itu dia, Kang Basir. Tuh. Semlekete. Alamat bakal diganggu lagi sama Mahesa. Kang Basir. Mau apa kemari? Galak amat. Nggak boleh ya? Senang, ganggu saja. Sekarang kita godain dia ya. Nggak boleh ya? Man Basir bikin apa? Oh, ini Paman bikin suling. Coba sulingnya dibunyikan. Oh, Kok nggak bisa bunyi? Minta sulingnya. Nanti Paman buatkan ya. Yang lebih bagus, ini jelek. Ya? Minta sulingnya. Minta. Nanti ya, Paman buatkan ya. Nanti Man Basir bisa membuat suling yang bisa bunyi, bulbul ngibul. Tukang ngibul pasti kena pukul. Hati-hati. Anak ini jangan bertemu dengan sembarang orang yang tidak dikenal. Iya, Kiai. Mainnya jangan jauh-jauh ya, Nduk ya. Tidak, Kiai. Mari, Kiai. Kalian mau berangkat sekarang juga ke Kadipaten? Betul, Guru. Biar urusan cepat selesai. Surat ini
Jangan jatuh ke tangan orang lain. Harus ke tangan Kanjeng Adipati Surawibowo sendiri. Nyawa kalian taruhannya. Sendiko, Guru. Ini untuk bekal kalian. Dan ini untuk upah Ki Suluh dan orang-orangnya. Sendiko, Guru. Sendiko, Guru. Hati-hati. Hindari bentrokan dengan siapapun, kecuali terpaksa. Sendiko. Aku baru melihat kamu, orang baru. Sudah lama, Den. Sudah hampir 2 bulan. Biasanya dia merawat kuda Juragan Raisman, mertua Den Sembara. Siapa namamu? Sarowi, Den. Oh. Ayo, Tom. Kau perhatikan orang tadi. Kenapa? Sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Pegawai baru selalu begitu. Dan Maisa? Dengan siapa? Maisa kemana? Juarsi? Juarsi? Iya, Ndoro. Juarsi? Iya, Ndoro. Maisa mana? Loh, tadi masih main di sini, Ndoro. Cepat cari, Tredor kamu. Ada apa, Ndoro? Maisa, cari. Kemana ya, Ndoro? Kamu itu kerjanya apa? Ibu! 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 Maisa. Cari Maisa ya? Dari mana saja kamu? Saya mau dibikinkan suling sama paman yang di sana. Iya, tapi kamu tidak boleh keluar dari halaman ini. Nanti ayah bisa marah. Bu, tapi saya ingin punya suling. Seperti paman itu. Iya, nanti ibu belikan yang baru ya. Tapi Maisa janji tidak boleh nakal. Ya? Juarsi. Iya. Ada apa? Dari mana tadi katanya? Oh, dia katanya minta dibuatkan suling. Oh, kenapa tidak langsung dibawa? Saya belum berani, Guru. Sebab takut salah. Ini lebih salah lagi. Kau melepas burung yang sudah di tangan. Tapi gampang, Guru. Anak itu nurut sekali sama saya. Besok saya akan beri dia suling yang bagus. Kalau keadaan sudah memungkinkan, langsung saya bawa lari. Aku tidak mau ada kesalahan lagi. Kalau kau masih berbuat dan mengulangi kesalahan lagi, kau yang akan kehilangan kepala. Maisa sudah berani bermain keluar dari batas halaman belakang. Kemarin kami cemas sekali. Dinda kira hilang. Anak lelaki akan selalu mengikuti rasa ingin tahu. Dinda tinggal mengawasi. Suruh saja para pembantu mengikuti kemana dia pergi. Tapi jangan dilarang.
Karena hanya akan membuat dia semakin ingin tahu. Karena sama sekali tidak khawatir. Kurang baik orang tua selalu mencemaskan anaknya. Seorang anak tidak akan berani memegang api lagi kalau dia sudah tahu dan merasakan bahwa api itu panas. Narujo, kamu lamban. Pusatkan inti kekuatan pada tangan kananmu yang memegang golok. Bagus, pertahankan itu. Kalau bisa, tingkatkan. Cukup. Bagaimana, Kang? Ada peningkatan? Aku juga bagaimana? Tidak percuma aku memilih kalian menjadi rekan utamaku. Karena aku yakin kalian akan bisa menjaga nama besar mendiang guru kita. Dan pada waktunya nanti kita melaksanakan perintah guru besar Mak Lampir untuk menumpas Sembara dan keluarganya. Sekarang kalian boleh istirahat. Baik. Tolong Kiai, harap Kiai Sudi kiranya mampir ke rumah kami. Sir. Ya. Siapa? Ini Kirintong, Kiai. Itu dia itu anaknya mau disunat. Yang itu dari dusun Tegal Gelaga. Kau bilang apa pada Kirintong? Saya akan merasa Aku bilang, undang para kiai untuk memimpin doa. Aku yang menanggung semua biaya. Rupanya usahamu berhasil, Sari. Ya, boleh. Ya, kita lihat saja. Lihat, mereka sudah berangkat. Berarti padepokan kosong. Bukan kosong, di dalam masih ada Sembara. Ya, tapi setidaknya kau akan mulus membawa Mahesa dari padepokan, Wi. Ayo cepat masuk. Jangan ceroboh. Aku ingin membunuh Sembara secepatnya. Kau kira Sembara anak kecil yang bisa kau bunuh begitu saja? Jangan anggap enteng ilmuku. Aku tidak menganggap enteng, aku cuma mengingatkan. Tidak mudah menghadapi Sembara. Gunakan taktik. Perdayakan lawan di saat bingung. Bunuh saat tidur. Cepat lakukan tugasmu, Sarawi. Aku benci disuruh berbuat. Kamu? Aku tidak akan masuk sekarang. Aku akan membunuh Sembara nanti malam pada saat dia tidur. Kalau begitu, tunggu aku di hutan Wanagading. Iya. Kenapa bunganya dipetik? Untuk hiasan, supaya rumah kita segar dan indah. Jorsi, siapa yang meniup suruling itu? Saya tidak tahu, Doro. Arahnya seperti dari istal kuda. Oh. Biasi. Ya? Biasi.
Maisa mau minum susu. Oh, tunggu di sini ya. Bibi hangatkan dulu susunya. Dan Maisa jangan kemana-mana ya. Iya. Dan Maisa? Dengan siapa? Mau? Mau. Bukan begitu, sini Paman ajari. Nah, tangannya di atas. Bagus, bagus. Nah, sekarang naik kuda. Dan Maisa mau naik kuda? Mau. Sini, Paman gendong. Ayo. Nah, ini ya. Pekadek baru saja berani kurang ajar, berani naiki kuda juragan Sembara. Mau kemana dia? Pekatik baru sudah main kasar begitu. Bagaimana kalau Den Mahesa jatuh? Iya, sembrono. Mau kemana dia? Den Mahesa? Den Mahesa? Den Mahesa, Doro. Ada apa dengan Mahesa? Den Mahesa tidak ada. Mahesa? Den Mahesa? Mahesa? Doro, jangan-jangan Den Mahesa keluar. Ayo kita cari. Den Mahesa? Ada apa? Carikan. Dia tidak ada di sini. Mahesa! Mahesa! Sari, itu Sari. Sarawi bagaimana? Berhasil. Cepat jemput dia. Tunggu. Sebaiknya jangan banyak-banyak. Supaya tidak mengundang kecurigaan. Kalau begitu, biar aku dan Taruju saja yang menjemput. Kalian menjaga aku dari belakang. Kita tunggu Sarawi di Ketanggungan. Guru pasti menunggu di sana. Hei, awas kamu ya! Awas! Hei, jangan lari! Kenapa anak itu? Tidak apa-apa.
Kecapean, tidur. Kemana kita sekarang? Ketanggungan. Untuk lebih aman, kita lewat hutan. Ayo. Ya. Aku mau pulang. Tidak, temui guru dulu. Kenting Sari. Pasti gadis-gadis itu kakaknya. Benar. Bagaimana kalau kita selamatkan Kenting Sari? Setuju. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan dia kalau bukan kita? Akulah tandinganmu, Babu Sajiwa. Dinda tetap di rumah. Tenangkan pikiran. Mudah-mudahan anak kita selamat. Iya. Paman Jawardi. Iya, Den. Tolong jaga istri saya. Siaga terus. Saya takut ini cuma jebakan untuk memancing saya supaya keluar dari rumah. Sendiko, Den. Paman juga akan menyelidiki siapa pekatik itu. Dan siapa yang memasukkannya bekerja di sini. Bagaimana, Sari? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak, untung kamu datang. Bagaimana ceritanya bisa ditangkap mereka lagi? Aku lari dari kerangkeng Mak Lampir, dibantu oleh ketiga kakakku. Tapi kemudian Mak Lampir mengancam. Mengancam bagaimana? Ketiga kakakku akan dibunuhnya kalau tidak bisa menangkapku kembali. Karena itu, mereka memburuku dan aku tertangkap lagi. Sekarang kamu mau kemana? Aku bingung. Aku takut mereka menangkapku kembali. Ikut kami saja.
Bagaimana, Gus? Kita harus menyelamatkan Sari. Kasihan dia. Biar dia ikut ya. Ya, aku setuju. Ikut kami saja ya. Aku akan membelamu. Meskipun harus bertaruh nyawa untukmu. Yuk. Rawi, tunggu. Kita harus membuat jejak berpencar karena mereka pasti sudah mengikuti kamu, Sarawi. Hei, totok anak itu, biar diam. Baik. Taraju, ambil anak itu. Biar aku yang membawa ke tanggungan. Ya. Sarawi, kau lari ke Mamerati. Baik, Kang. Kau Taraju ke Kadung Halu. Bikin jejak sebanyak mungkin. Juragan, sepertinya Pekatik dan dua temannya itu menemui rombongan besar. Banyak sekali bekas jejaknya. Tidak. Ini pasti cuma tipuan. Mereka tetap bertiga. Cari ujung dari jejak kacau itu. Baik, Juragan. Benar, Juragan. Tapi sepertinya mereka berpencar. Bawa 2 orang. Ikuti salah satu jejak. Kalian bertiga, ikuti jejak yang lain. Aku akan mengikuti jejak yang lain lagi. Katakan, di mana anakku? Anakmu sudah kubunuh sembara. Ini balasan untuk nyawa guruku Kisuro Bangho yang kau bunuh. Kau akan kuampuni kalau kau menyerahkan kembali anakku. Akan kukembalikan anakmu kalau kamu bisa mengembalikan nyawa guruku. Mahesa anakku, maafkan ayahmu. Yeah!
Cepat katakan, di mana Den Mahesa putra juraganku? Saya tidak tahu.